Pemirsa, tahun ini di bawah keketuaan Indonesia, negosiasi pedoman tata perilaku atau Code of Conduct (COC) di Laut Tiongkok Selatan antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN dan Tiongkok kembali dilanjutkan. Pembahasan itu berlanjut dalam kelompok kerja bersama yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 8–10 Maret 2023 dan diikuti oleh pejabat tingkat tinggi negara anggota ASEAN dan Tiongkok. COC diharapkan menjadi pedoman tata perilaku guna menghindari konflik, terutama antar negara yang saling bersengketa di Laut Tiongkok Selatan. Lantas, akankah Indonesia bersama Tiongkok berhasil menstabilkan konflik di perairan yang bersengketa tersebut? Pemirsa, inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Selama lebih dari 10 tahun terakhir, konflik di Laut Tiongkok Selatan terus menjadi sorotan, terutama ketika Tiongkok membangun pulau-pulau buatan di tengah Laut Tiongkok Selatan. Bahkan dalam waktu kurang dari 2 tahun, Tiongkok telah mengubah 7 karang menjadi 7 pangkalan militer yang menjadikan Laut Tiongkok Selatan sebagai salah satu wilayah laut yang paling kontroversial di dunia. Makanya tidak heran apabila rival Tiongkok, Amerika Serikat yang sangat berkepentingan dengan kawasan tersebut, selalu memperkeruh suasana. Pasalnya, kawasan tersebut diperkirakan mengandung 11 miliar barel minyak, 190 triliun kaki kubik gas alam, dan 10% sumber daya perikanan dunia. Itu tentu adalah angka yang sangat besar. Lebih penting lagi, sekitar 30% dari perdagangan maritim global melintasi Laut Tiongkok Selatan dalam pelayarannya menuju berbagai pelabuhan dalam perdagangan penting di Asia Tenggara. Selain itu, bagi negara-negara di sekitarnya, Laut Tiongkok Selatan adalah sumber makanan utama yang menyumbang 8% dari total produksi perikanan komersial dunia. Berkat aspek-aspek itu, tidak mengherankan jika kemudian Laut Tiongkok Selatan menjadi wilayah maritim yang diperebutkan oleh Filipina, Vietnam, Brunei, Taiwan, dan Malaysia, hingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Ini membuktikan perlunya semua pihak untuk tidak hanya menahan diri, tetapi juga berperan aktif sebagai pembawa damai. Dan Indonesia adalah contoh yang baik untuk ini. Buktinya pada awal bulan Maret kemarin, dalam kapasitas Indonesia sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tahun 2023, Indonesia berhasil memecah kebuntuan bertahun-tahun atas COC di Laut Tiongkok Selatan antara blok regional dan Tiongkok. Meskipun secara hukum tidak mengikat, COC tetap penting sebagai pedoman dasar untuk mencegah dan mengurangi risiko bentrokan terbuka antara pihak-pihak yang berselisih. Mengingat Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam juga mengklaim sebagian wilayah Laut Tiongkok Selatan. Pertemuan COC antar pejabat senior yang digelar secara tertutup di Jakarta pada bulan kemarin kuat mengindikasikan bahwa seiring dengan berlanjutnya negosiasi, kedua belah pihak akan bersemangat untuk menunjukkan kemauan yang kuat dalam menyelesaikan COC tepat waktu. Dalam kasus yang lain, Indonesia dan Vietnam juga telah membuktikan bahwa selalu ada jalan damai untuk menyelesaikan setiap konflik betapapun rumitnya. Lihat saja pada 22 Desember tahun 2022 yang lalu, setelah pertemuan puncak bilateral di Jakarta antara Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi dan Presiden Vietnam saat itu, Nguyen Xuan Phuc. Kedua pemerintah menandatangani perjanjian bersejarah untuk membatasi zona ekonomi eksklusif atau ZEE mereka, menandai berakhirnya pembicaraan 12 tahun yang diselenggarakan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Dengan begitu, kedua negara telah memberikan contoh yang baik bagi stabilitas kawasan. Kasus tersebut menunjukkan ketika pihak-pihak yang berselisih tidak memiliki kemauan politik yang kuat untuk mencapai solusi bersama, maka kompromi tidak mungkin dilakukan. Jadi ketika ASEAN dan Tiongkok memiliki niat baik untuk mencapai perdamaian, maka kompromi selalu memungkinkan. Oleh karena itu, meski berulang kali bersengketa dengan Tiongkok di Laut Natuna Utara, Indonesia sebagai ketua ASEAN setidaknya telah menunjukkan komitmen terhadap perdamaian.
dan mengisi peran sebagai perantara perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Itu semua terlepas dari beberapa kemunduran stabilitas di kawasan baru-baru ini akibat campur tangan Amerika Serikat dalam isu-isu yang berkaitan dengan Laut Tiongkok Selatan sebagai bagian dari upaya negara itu untuk meningkatkan pengaruhnya di wilayah tersebut. Para ahli berpendapat upaya Amerika Serikat itu tidak akan mempengaruhi situasi regional yang damai dan stabil secara keseluruhan di Laut Tiongkok Selatan, karena Tiongkok dan ASEAN telah berusaha selama bertahun-tahun merumuskan COC untuk mengatur Laut Tiongkok Selatan yang disengketakan. Tiongkok dan ASEAN diketahui telah menyetujui kerangka kerja COC untuk Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2017 silam karena kebutuhan untuk mengimplementasikan deklarasi perilaku para pihak atau DOC di Laut Tiongkok Selatan. Kedua belah pihak kemudian sampai pada draft teks negosiasi tunggal pada tahun 2018. Kode tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai tindakan diplomatik preventif dan mekanisme manajemen krisis untuk masalah yang terkait dengan Laut Tiongkok Selatan. Namun karena pandemi COVID-19, negosiasi sempat terhenti selama bertahun-tahun. Itu sebabnya saat putaran baru negosiasi yang diinisiasi Indonesia sebagai ketua ASEAN pada bulan Maret, jadi sangat menarik perhatian. Para ahli lantas menganggap negosiasi tersebut sebagai kelanjutan dari tren stabil dan positif yang mengindikasikan situasi damai dan stabil secara keseluruhan di Laut Tiongkok Selatan. Meskipun demikian, sebagian orang tetap khawatir jika negosiasi tersebut akan sulit dilakukan karena terpengaruh oleh beberapa kemunduran baru-baru ini antara Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN yang dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Sebagaimana yang diungkapkan pakar studi maritim dan perbatasan di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, Wang Xiaopeng, bahwa situasi di Laut Tiongkok Selatan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni campur tangan Amerika Serikat dan beberapa negara terkait yang memprioritaskan kepentingan mereka sendiri atas konsensus regional. Menurut Wang, situasi regional dan negosiasi tentang COC mungkin akan tetap stabil, namun Amerika Serikat akan terus berusaha untuk membuat celah antara Tiongkok dan negara-negara kawasan, seperti yang terjadi pada Filipina dalam kasus baru-baru ini. Jadi Tiongkok harus siap dengan kondisi ke depannya. Oleh karena itu, satu-satunya pendekatan alternatif yang penting untuk diterapkan adalah diplomasi lunak. Menggagas teori hubungan internasional mengenai neoliberalisme dalam hubungan internasional, Joseph S. Nye lewat bukunya Soft Power, The Means to Success in World Politics menyatakan, diplomasi lunak terlaksana melalui pendekatan sosial dan kebudayaan. Sedangkan soft power menurut Nye adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu yang lebih melalui daya tarik, bukan lewat pemaksaan. Nye juga menyebutkan soft power adalah pendekatan diplomatik yang menggunakan unsur-unsur seperti budaya, sistem nilai, dan kebijakan. Ini adalah pendekatan komunikasi dua arah, bukan komunikasi satu arah. Itulah mengapa Amitabh Acharya dalam bukunya bertajuk Indonesian Matters, Asia Emerging Democratic Power menyebutkan bahwa Indonesia diperhitungkan oleh masyarakat dunia bukan karena memiliki hard power berupa kekuatan ekonomi dan militer yang hebat, melainkan karena memiliki soft power yang tinggi, yaitu demokrasi dan nilai kerukunan dan toleransi serta seni budaya yang tinggi. Jadi dalam perspektif Nye, Indonesia hendaknya terus meningkatkan perannya dalam menyelesaikan ketegangan di kawasan Laut Tiongkok Selatan melalui pendekatan diplomasi lunak atau soft power tersebut. Artinya, Indonesia perlu terus mengembangkan diplomasi lunak melalui komunikasi dua arah dan kerjasama dalam bidang-bidang seperti kebudayaan, kesenian, dan nilai-nilai dengan Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara yang bersengketa, supaya secara bersama-sama membangun peradaban dan budaya damai di kawasan. Nah pemirsa, demikian Jurnal Barata kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Endro dari Barata Online, City Loving and Living. Sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.